Berjumpa lagi dengan saya Arun Halim di dalam e-commerce business model pada saat ini dengan modul ke-9 dengan topik online content dan media. Apa isu-isu penting atau tren di dalam online content? Di dalam online content kita bicara tentang konsumsi dari media yang semakin meningkat dan penggunaan dari smartphone yang saat ini juga semakin meningkat. Dan kemudian kita bicara tentang social dan lokal content. Nah, pada saat ini user-generated content semakin bertumbuh di mana para pengguna dari sosial media itu sendiri yang memberikan konten. Kita melihat ada yang dikenal dengan content ecosystem, yaitu seperti Apple, Google, Amazon, dan Facebook, yang saat ini sangat memanfaatkan penggunaan dari sosial media dan sangat memanfaatkan dari konten yang dibangun oleh pengguna itu sendiri. Kalau bicara tentang online content trend, kita bicara tentang pendapatan yang didapat dari iklan di dalam internet yang sangat besar pendapatannya. Kemudian kita bicara juga tentang pendapatan secara premium untuk para pemasar online. Dan berikutnya adalah pendapatan yang didapat dari iklan, dari berlangganan, dan juga pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, online content yang kita bicarakan ini berhubungan dengan bisnis, teknologi, dan sosial. Di dalam bisnis kita melihat ada beberapa perusahaan yang terlibat, di antaranya Google, Amazon, YouTube, Netflix, dan perusahaan audio lainnya. Kemudian secara teknologi kita melihat bahwa ada penggunaan smartphone, tablet, dan cloud computing, di mana di dalam bidang sosial kita melihat penggunaan sosial media yang semakin meningkat dan penggunaan internet dari segi waktu yang juga semakin meningkat. Isu apa sih yang dibicarakan di dalam internet dan tradisional media? Kita bicara tentang cannibalization dan complementary. Jadi misalkan kita bicara tentang koran yang saat ini semakin sedikit pelanggannya. Mengapa? Karena sudah banyak konten-konten secara online yang bisa didapat oleh konsumen. Nah, ini bersifat cannibalization. Tapi bisa juga misalkan kita melihat di dalam radio, di mana radio memberikan pelayanan secara online, ya. Jadi dalam hal ini sebagai media online sebagai complementary. Jadi internet memberikan layanan yang sifatnya multitasking, selain media yang digunakan sebelumnya secara tradisional, dan saat ini secara online kita dapatkan layanan lainnya. Kalau kita bicara tentang multimedia ini mengurangi impact atau dampak dari cannibalization, seperti secara visual maupun secara audio dari layanan multimedia ini, karena bisa didapatkan dengan layanan-layanan online. Nah, berikutnya kita melihat sebuah gambar di mana konsumsi online content pada tahun 2012 di dalam setiap bidang. Kalau kita melihat di dalam urutan pertama adalah di dalam koran, kemudian radio digital, pemain game secara online atau secara mobile, kemudian TV show, dan selanjutnya. Anda bisa lihat di dalam gambar 10.3. Selanjutnya kita bicara tentang Digital Right Management atau DRM. Digital Right Management membicarakan bagaimana kombinasi secara teknis dan legal untuk melindungi konten-konten digital di dalam reproduksinya. Ada 3 segmen yang terlibat di dalam pembuatan media, yaitu publishernya atau penerbitnya, kemudian koran, dan entertainment. Bidang lain yang kita bisa lihat secara ekosistem yang lebih besar yaitu termasuk di dalamnya blog, YouTube, dan musik-musik independen yang menawarkan layanan secara online. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan dengan online content, atau kita kenal dengan from free to fee. Di awal sebelumnya, pengguna internet mengharapkan mendapatkan
konten yang secara gratis dan bersedia untuk menerima iklan-iklan yang ditawarkan. Namun biasanya layanan seperti ini kualitasnya rendah. Nah, dengan layanan yang lebih berkualitas, tentunya layanan ini memberikan pendapatan atau konsumen harus membayar sejumlah uang. Contohnya kita melihat seperti iTunes, ya, ini menjual lagu-lagu, kemudian koran-koran, dan YouTube yang dulu sebelumnya gratis juga menawarkan layanan-layanan dengan iklan saat ini. Bagaimana dengan online publishing industry? Nah, kita melihat perhatian yang khusus terhadap DRM yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kemudian ada beberapa perusahaan seperti Kindle, Nook, dan iPad yang juga menawarkan penjualan produk secara online dan mereka memberikan aplikasi tertentu. Nah, kemudian kita juga memperhatikan struktur dari industri itu sendiri. Dari yang sebelumnya physical, dari buku menjadi non-physical, kemudian bagaimana para pemilik hak cipta yang dalam hal ini adalah penulis itu mendapatkan haknya di dalam menulis secara online ini. Nah, kemudian kalau kita bicara di dalam online newspaper, saat ini segmen dari online newspaper ini dapat mengurangi 60% penggunaan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Padahal pada saat yang lain, pembaca online ini bertumbuh 16%. Jadi ini sangat menghemat secara biaya dan menguntungkan perusahaan. Kemudian penggunaannya beralih ke mobile, ke tablet, sehingga orang semakin dapat menggunakan atau mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Selanjutnya kalau kita bicara tentang newspaper business model, dasarnya adalah membicarakan tentang fee atau biaya. Dan kemudian model bisnis ini berpindah kepada free. Dan saat ini kembali lagi berubah menjadi fee-based business model. Beberapa perusahaan yang cukup besar menawarkan konten-konten seperti Google News, Yahoo News, di mana sebelumnya bukan sebuah koran tapi sebuah layanan berita. Nah, kemudian kita bicara tentang e-book dan online book publishing. Diperkirakan akan menjadi salah satu bagian yang akan mendominasi. Saat ini cukup besar didapat di dalam book publishing ini dengan digunakan penjualan secara online atau menggunakan e-book, di mana publisher sebenarnya sangat memperhatikan bagaimana atau berapa sih harga yang akan dijual waktu mereka menjual sebuah e-book, dan bagaimana memberikan produknya ini atau e-book tersebut kepada konsumen, dan kemudian menjaga hubungan dengan para distributor yang sebelumnya sudah bekerja keras untuk membantu penjualan buku secara tradisional. Kalau kita melihat perkembangan dari e-book, sebelumnya kita tahu pada tahun 70 secara tradisional buku dicetak, dan tahun 90-an kita kenal buku dijual dengan CD dan ditulis dalam bentuk PDF. Nah, saat ini berkembang menjadi lebih maju lagi, di mana e-book dapat diakses lewat web, dapat di-download, dan dijual dalam bentuk reader tertentu seperti Kindle, Sony, dan Nook, di mana pengguna e-book ini harus mendownload dulu sebuah aplikasi untuk dapat membaca dari e-book tersebut. Ini sebenarnya adalah sebuah sistem proteksi dari perusahaan agar e-book tersebut tidak mudah diduplikasi. Nah, kalau kita melihat bisnis model dari e-book ini, ada dua macam, yaitu wholesale model dan agency model. Dapat dilihat sendiri di dalam PowerPoint. Berikutnya kita bicara tentang majalah yang saat ini juga digunakan di dalam pemasaran secara online, di mana majalah ini menjadi substitusi untuk para pembaca online untuk melihat atau mendapatkan informasi terbaru dari majalah. Nah,
Selanjutnya bagaimana dengan online entertainment industry? Pemain-pemain yang utama seperti televisi, radio, kemudian film-film Hollywood, musik, video games, saat ini juga sangat memperhatikan penjualan secara online ini. Di mana kita kenal ada perusahaan online streaming video seperti Netflix saat ini sangat maju sekali. Kemudian penggunaan atau download atau streaming melalui tablet, smartphone dapat dilakukan, dan kemudian konsumen juga dapat mendownloadnya dengan menggunakan social network. Dan tentunya kalau kita bicara tentang entertainment ini, kita bicara tentang DRM juga. Bagaimana dengan audiens atau pendengar atau konsumen dari entertainment online ini? Kalau di dalam online traditional entertainment ya, kita kenal dengan video di mana konsumen cukup banyak, juga musik dan game ini sangat banyak pengikutnya atau yang sangat menginginkan mendapatkannya secara online. Dan perusahaan-perusahaan entertainment ini juga mendukung user-generated content, di mana konsumen sendiri yang memberikan atau mendistribusikan atau memasukkan konten-konten tersebut. Nah, selanjutnya kita bicara tentang konten, di mana internet saat ini sangat mempengaruhi pembuatan dari konten. Contoh yang sangat besar kita bisa lihat dari berubahnya penggunaan CD, compact disc, yang isinya hanya 12-15 lagu itu, berpindah kepada jalur internet, sehingga secara online ini dapat di-download tanpa batas. Dan hal ini sangat mempengaruhi dari pendapatan dari sebuah perusahaan yang berhubungan dengan pemasaran produk-produk ini. Tentunya di dalam segi biaya dan operasional sangat ditekan sekali, dan pemasaran juga seperti itu. Nah, kemudian kita bicara di dalam entertainment industry, kita sadar bahwa sebelumnya sudah disampaikan bahwa penggunaan dari sosial media, penggunaan dari mobile application sangat besar, termasuk device-device yang digunakan yaitu smartphone dan tablet. Di dalam entertainment industry ini teknologi sangat berpengaruh. Mengapa? Karena sangat bersinggungan dengan konsumen yang akan menggunakan atau mendapatkan konten tersebut. Nah, jadi termasuk di dalamnya penggunaan dari smartphone dan tablet. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan entertainment seperti Netflix, kemudian iTunes yang berhubungan dengan musik, dan Hulu. Demikian modul ke-9 dari video belajar secara online e-commerce business model. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih.